Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Budi Purwosadi, tim 1905 12 14 02. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Jadi bedanya dynamic routing dengan static routing ini, kalau di static routing kita kemarin mengatur jalur routingnya di static. Kemudian kalau di dynamic routing kita hanya perlu mengatur jalurnya di RIP. Langsung saja. Jadi yang pertama kita butuh 3 PC, 3 router, dan juga 2 server. Untuk konfigurasinya, untuk base PC pertama kita ke desktop, IP configuration. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya kita pakai /26 25 255 255 192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Ini default gateway kita samakan nanti samanya di router 1. Dan untuk PC 2 kita pakai IP address 192.168.1.65. Kemudian subnet mask-nya 255 255 192/26. Default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian untuk pengaturan router 1 kita pakai 4 port, dimana di port pertama atau fase thread 0 IP address-nya 192.168.1.62. dan subnet mask-nya 255 255 255 192. Ya, ini /26 sama seperti yang di base 1. Gateway-nya tadi pakai yang ini. Kemudian di fast Ethernet 1 kita pakai 192.168.1.126. dan subnet mask-nya /26 255 255 255 112. Untuk serial 2 nya kita pakai IP address 112.12.12.1 dan subnet mask-nya 255 255 255 atau /24. Kemudian serial 3 kita pakai 13.13.31 255 255 255 /24 sama. Dan di router 2 karena kita hanya pakai satu PC di satu gang, maka kita hanya perlu mengenable atau mengonkan fast Ethernet 0 saja. Untuk IP address-nya 192.168.1.254. subnet mask-nya pakai /25 255 255 255 128. Untuk serial 2 nya karena terhubung dengan yang kiri, satu jalur dengan yang kiri di sini ya, jadi kita pakai IP address 12.12.12.2. Kenapa kok tidak satu? Karena satu tadi sudah pakai di router 1. Kemudian untuk serial 3 nya kita pakai 23 23 23 1. Ini agar router 2 dapat terhubung ke router 3. Subnet mask-nya 255 255 0 atau /25 /24. Di on kan semua, di on. Dan ke PC 3 IP address-nya 192.168.1.253. subnet mask-nya 255 255 128 atau /25. Kemudian default gateway-nya sama dengan yang di router 192.168.1.254. Kemudian ke router 3 konfigurasinya untuk fase Ethernet 0 kita pakai IP 33333. subnet mask-nya /24 255 255 0. dan fase Ethernet 1 IP address-nya 43434333. subnet mask-nya 255 255 0 atau /24. Untuk serial 2 nya terhubung dengan router 1 kita pakai IP address 13.13.13.3 ya, karena 13.13.13.1 sudah pakai di router 1. Kemudian 13.13.13.2 juga sudah kepakai di router 2. Jadi untuk router 3 kita pakai 13.13.13.3.
Untuk serial 2 nya kita pakai 23 23 23 2 karena 23 23 23 1 tadi udah pakai di router 2. Kemudian kita akan mengatur RIP nya. Jadi di RIP ini kita menambahkan IP address 12.0.0.0. Jadi sudah mencakup tadi 12 1 atau 2 atau 3. Kemudian di sini juga ada 13.0.0.0. Ada juga 192.168.1.0. Kemudian di router 2 RIP nya 12.0.0.0, kemudian 23.0.0.0, kemudian ada juga 192.168.1.0. Lalu di router 3 RIP konfigurasi RIP nya ada 13.0.0.0, ada 23.0.0.0, kemudian ada 33 ini yang menghubungkan server, dan ada juga 43. Setelah itu kita cek IP root-nya dengan ke command line mengetikkan show IP root. Ya, di sini sudah ada tipe connected sama RIP. Jadi untuk RIP di router 3 ini dari 12.12.12 dia terkoneksi melalui 23.23.1 melalui serial 3 dan juga serial 2 dengan melalui 13.13.13.1. Lalu untuk router 1 kita cek IP root-nya. Ya, di sini ada 3 RIP, tipe RIP, dimana melalui serial 2 dan juga serial 3. Kemudian lanjut ke router 2, kita cek IP root-nya juga. Di sini ada 3 RIP lewat serial 3, serial 2, juga serial 3. Lanjut ke mode simulasi. Di sini kita pastikan untuk selalu memfilter untuk ICMP saja. Yang pertama kita lakukan pengiriman simple mail PDU dari PC1 ke PC2. Kita lihat root ya. Kita lihat alurnya ya, dari PC1 ke PC2 router 1. Maaf sebentar, kita ulangi lagi. Dia dikirim kembali ke router 1, kemudian ke PC1, dan pengiriman selesai. Ini masih dalam satu router. Kemudian lanjut ke PC1 ke PC3. Ini sudah beda router, kita lihat alurnya. PC1 ke router 1, kemudian dialihkan ke router 2, lalu ke PC3. Dari PC3 kemudian dikembalikan ke router 2. Router 2 dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan ke PC1 lagi. Pengiriman sukses karena sudah pengirimannya sudah berjalan secara 2 arah. Lalu dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke router 1, kemudian dialihkan ke router 3. Oh, sebentar. Ini ARP-nya belum terpasang, makanya harus diulangin lagi. Ya, udah berhasil. Kemudian dari server dikembalikan ke router lagi, dikirimkan ke router 1, kemudian
dan kembali dan pengiriman sukses. Lalu PC1 ke server 2. Pertama PC1 mengirim ke router 1, lalu ke router 3. Dari router 3 ke server 2. Server 2 kembali lagi ke router 3 dan terus lanjut dan pengiriman sukses. Lalu PC3 ke PC1, ya ini ke PC1 kita lihat alurnya, ya dikirim lagi, dikirim ke router 1 ke PC1, PC1 ke router 1 dan seterusnya. Lalu di sini kita akan mencoba memutus atau mendisable salah satu interface router yang terhubung antara router 1 dan juga router 3. Nah, kita ke mode real time dulu. Nah, misalkan di router 3 ini kita mendisable interface serial 2 yang terhubung dengan router 1. Kita coba off kan, apakah dia bisa terkirim. Lalu kita ke mode simulation lagi, kita coba mengirimkan simple mail PDU dari PC1 ke server 1 yang jalurnya sudah terputus. Ya, dari server PC1 ke router 1 masih bisa. Nah, dari router 1 ke router 2 ini tidak langsung ke router 3 karena sudah diputuskan tadi. Nah, dia jadinya lewat router 2. Jadi karena jalur di router 3 sudah terputus, dia mencari jalur alternatif lain, yaitu melalui router 2. Dari router 3 diteruskan ke server 1. Server 2. Dari server 2 dikembalikan, kemudian dilewatkan ke router 2, lalu dikembalikan ke router 1 dan kembali ke asalnya, yaitu PC1. Kiriman sukses. Seperti itu. Kita kembalikan lagi, kita enablekan lagi serial 2 yang menghubungkan router 3 dan router 1. Lalu kita coba lakukan tracing dari PC1 ke server 2 melalui command line. Kok di sini? Oh iya, ini masih mode simulation. Kita kembalikan ke mode real time dulu. Kita ulangi lagi ke command prompt tracer. Nah, di sini ada tiga lokasi. Yang pertama 192.168.162 ini gateway-nya router 1. Kemudian melalui 13.13.13.3 ini jalur dari router 3 ke router 1. Kemudian sampai ke 43.43.43.1 ini sampai ke server 1. Sekian cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.